Yang kedua, menyembah makhluk gaib. Menyembah makhluk gaib seperti Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, anakku sekalian, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih berikan kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa belajar seperti biasa dan beraktivitas sebagaimana mestinya. Syukur alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, adikku sekalian atau anakku sekalian, pagi hari ini kita akan belajar SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Kalian semua tinggal dibuka halaman 19. Silahkan dibuka halaman 19 bagian B. Ya, bagian B kita akan belajar tentang kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Ya, kepercayaan. Jadi kita membahas sekarang yang kita akan bahas tentang kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Artinya sebelum Islam datang. Ya. Langsung aja. Mekah merupakan salah satu kota besar yang berada di negeri Arab. Kota Mekah mempunyai peranan sangat penting baik karena tradisi maupun kedudukannya. Jadi kota yang besar itu adalah kota Mekah. Ya, selain Mekah itu disebut kota salah satu kota yang terbesar, dan juga kota Mekah memiliki pengaruh yang sangat penting. Kota Mekah, ya, di dalam kota Mekah terdapat suatu bangunan yang mulia, yaitu Ka'bah. Ya. Sedangkan yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Ya, itu terletak di kota Mekah. Ya. Itu yang membangun Nabi Ibrahim dan anaknya. Siapa anaknya? Yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Ka'bah terletak di tengah-tengah kota Mekah. Dengan adanya Ka'bah, kota Mekah menjadi pusat keagamaan di negeri Arab. Ka'bah banyak didatangi orang untuk beribadah dan berziarah. Ya, jadi kota Mekah itu di tengah-tengahnya ya ada Ka'bah. Dan Ka'bah ini dijadikan pusat keagamaan di negeri Arab. Jadi di negeri Arab itu pusat keagamaannya ada di Mekah, yaitu di Ka'bah. Ya. Dan semua orang dari kalangan yang lain atau di berbagai macam daerah mereka datang ke sana untuk beribadah dan berziarah. Ya, beribadah dan berziarah. Pada waktu itu masyarakat hidup berdasarkan kesukaan wilayah keberadaannya, terdiri atas padang pasir dan peta. Jadi pada zaman itu mereka hidup itu semaunya sendiri sesuai wilayahnya masing-masing. Jadi hidupnya kesukaan dia sendiri, ya. Dan gaya hidup mereka berbeda-beda sesuai penduduknya. Mayoritas penduduknya adalah suku Badui yang mempunyai gaya hidup pedesaan padang pasir dan nomadik. Mereka berpindah-pindah tempat dari satu tempat yang lain dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi mereka itu, ya, mayoritas penduduknya adalah suku Badui dan suku Namudik, dan mereka itu tinggalnya berpindah-pindah tempat. Kemarin sudah saya sampaikan waktu bab 1, kenapa mereka berpindah-pindah tempat? Karena mereka untuk mencari sumber kehidupannya, yaitu mencari sumber air dan sumber padang rumput untuk apa? Untuk binatang kembalannya mereka atau binatang peliharaan kayak kambing dan kuda. Ya. Dan mata pencaharian bangsa Arab itu waktu itu pra-Islam, rata-rata mereka itu mata pencahariannya ya menjadi petani, kemudian pedagang dan pengembala. Jadi 3. Mereka mencari penghasilan itu dari petani, pengembala dan
berdagang. Itu mata pencarian masyarakat Arab Islam zaman dulu. Sekarang juga sama. Tapi kalau bertani kurang tahu ya, karena bapak belum ke Arab. Tapi kalau berdagang masih dagang ya. Kemudian kota Yatsrib ini nantinya oleh Nabi Muhammad SAW diganti namanya menjadi Madinah ya. Jadi Madinah sekarang itu dulunya kota Yatsrib, sekarang diganti oleh Rasulullah menjadi kota Madinah ya. Kota Madinah. Kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam yaitu menganut beberapa agama dan kepercayaan. Contohnya suku Sabak menganut kepercayaan Asy-Syafi'iyah ya. Jadi contohnya kepercayaan mereka itu sebelum Islam datang, mereka banyak menganut suku Sabak ya. Contohnya suku Sabak menganut ya kepercayaan yang lain. Jadi mereka itu dulu menganut ya berdasarkan agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Karena apa? Karena emang Islam belum datang. Islam datangnya setelah Rasulullah diutus menjadi Rasul ya. Tapi waktu zaman Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, beliau juga sudah mengajarkan tentang keagamaan. Tapi itu masih minoritas ya. Kemudian suku Sabak menganut kepercayaan Asy-Syafi'iyah, yaitu kepercayaan yang pada benda-benda langit. Jadi kan ada tuh negeri Sabak yang dipimpin waktu itu oleh kerajaan Raja Balkis, Ratu Balkis. Jadi negeri Sabak itu ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh ratu yang namanya Balkis, Ratu Balkis. Dan Ratu Balkis serta pengikutnya itu tidak menyembah Allah, tapi menyembah matahari. Kenapa? Mereka percaya hanya kepada benda langit, kepada bintang dan matahari. Jadi waktu itu mereka hanya percaya bahwasanya matahari itu adalah Tuhan mereka. Itu ada di cerita tentang kehidupan Nabi Sulaiman ya. Kemudian keadaan bangsa Arab sebelum lahirnya agama Islam menganut berbagai macam-macam kepercayaan, yaitu setiap suku yang ada memiliki kepercayaan berbeda. Kepercayaannya yang dianut bangsa Arab waktu itu diantara lainnya sebagai berikut ya. Ini halaman 20. Jadi sebelum Islam datang itu mereka ya, kepercayaan dianut bangsa Arab waktu itu diantaranya nih. Jadi mereka sebelum Islam datang, mereka kepercayaannya berbeda-beda. Salah satunya mereka percaya menyembah malaikat. Jadi dulu itu ada orang juga yang menyembah kepada malaikat, karena yang itu yang mereka percaya. Mungkin itu yang kepercayaan mereka. Yang kedua, menyembah makhluk gaib. Menyembah makhluk gaib seperti ke pohon. Oh, adanya pohon nih disembah. Kenapa? Itu ada setan atau jin, iblis dan sebagainya. Mereka percaya atau menyembah kepada makhluk gaib. Kemudian yang ketiga, menyembah berhala. Tuh, menyembah berhala. Ternyata menyembah berhala itu awalnya diajak oleh suku Khuza'ah. Jadi satu daerah itu ada namanya sekelompok suku Khuza'ah yang mereka mempengaruhi penduduk-penduduk lainnya atau penduduk-penduduk sekitarnya untuk apa? Untuk menyembah berhala. Untuk menyembah berhala. Kemudian terakhir itu menyembah benda. Banyak menyembah benda, kayak pohon, batu dan sebagainya. Kalau berhala patung, kalau benda ya kayak gitu. Patung juga benda, tapi kalau benda kayak model pohon, batu dan sebagainya, itu yang mereka sembah. Itu ya kepercayaan mereka sebelum Islam datang. Tapi alhamdulillah sekarang insyaallah semuanya mereka menyembah Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah ya. Tuh, sekilas dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Tinggal kalian baca-baca ulang ya. Insyaallah menarik. Kalau kalian baca lagi, kalian insyaallah menarik ini bacanya. Seru. Ini cerita atau keadaan sebelum Islam datang. Tapi di zaman Nabi Ibrahim dan nabi-nabi lainnya, mereka semua sudah mengajarkan tentang keagamaan, bahwasanya mereka sudah mengajarkan menyembah Allah, selain Allah tidak boleh disembah. Ya. Paham tum?
Jangan lupa dibaca ulang halaman 19 sampai halaman 20. Oke? Sekian dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kalian paham. Bapak akhiri ya, mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar ya waldi.